Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah situasi yang tidak terlalu baik, adanya virus pandemik COVID-19, kami masih boleh berkumpul bersama, berbakti, walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Dan kami rindu Tuhan, biarlah ibadah kami sungguh-sungguh boleh membawa kami lebih dekat dan mengerti isi hati Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati semua kebaktian dari berbagai macam gereja, dimanapun mereka berada, dengan cara apapun mereka lakukan. Biarlah sungguh pada hari Minggu ini nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan.
dan boleh menarik lebih banyak orang datang kepadamu. Dan kami berdoa kiranya ibadah kami di gereja Hurstville Indonesian Presbyterian Church sungguh-sungguh diberkati dan Roh Kudus ada di tengah-tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Senang kita berjumpa kembali bersama di dalam kebaktian Hurstville Indonesian Presbyterian Church di Sydney. Dan mari kita mulai kebaktian ini dengan bersama-sama. Tundukkan kepala, kita akui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya anugerah Tuhan turun atas ibadah kita. Kristus dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, dalam hidup kita sebagai orang beriman, kita mengakui ada banyak hal yang kita lakukan mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu dengarkan berita anugerah bagi saudara sekalian dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia, di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dan saya telah menerima Kristus, karena itu tetaplah hidup di dalam Dia. Dan sebagai petunjuk hidup baru bagi saudara yang telah hidup di dalam Dia, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa kembali dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kelanjutan dari khotbah Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36 minggu lalu. Saya mengharap Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau smartphone, kita membaca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang merenungkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah kami baca dan saatnya bagi kami untuk merenungkannya. Pakai hamba-Mu supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dan kami semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus supaya hati kami dibuka dan kebenaran firman Tuhan bisa tumbuh berbuah lebat dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari demi sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari ini orang-orang percaya sepertinya sedang melakukan yang disebut sebagai a la carte worship. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah seperti saudara pergi ke restoran dan di situ sudah ada menunya, saudara sekalian. Saudara tinggal memilih apa yang memang menjadi preferensi saudara. Apa yang memang saudara senang. Dan saudara mengabaikan apa yang tidak senang. Bukan yang lain jelek, tetapi memang saudara sukanya yang ini gitu. Nah, saudara sekalian, banyak dari kita yang berpendapat bahwa wah, sekarang apalagi dengan adanya siaran ibadah-ibadah online seperti hari-hari ini, ya semua itu bagus. Cara kebaktian di sana bagus, cara kebaktian di sini bagus, khotbah model di sana bagus, khotbah model di sini juga oke. Tetapi saudara sekalian, di akhir semuanya itu adalah decision-nya adalah kepada preferensi kita. Apa yang kita anggap nyaman, apa yang menjadi kebiasaan kita, itulah yang menjadi dasar kita memilih atau beribadah yang bagaimana.
Saudara sekalian, karena itu sekali lagi worship atau ibadah penyembahan kita hari-hari ini banyak didasarkan kepada preferensi pribadi atau kecenderungan-kecenderungan pribadi saudara. Saudara, sebenarnya ini sesuatu yang sangat serius untuk kita pikirkan. Penyembahan seharusnya berfokus kepada apa yang Allah inginkan, bukan kepada apa yang saya senangi atau apa yang biasa saya lakukan. Jadi penyembahan yang seharusnya berfokus kepada apa yang Allah mau berubah menjadi penyembahan atau ibadah apa yang saya senangi. Yesus sendiri pernah berkata, tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah-penyembah yang bagaimana? Penyembah-penyembah yang benar tentunya. Yohanes 4 ayat 23. Jikalau dikatakan ada penyembah-penyembah yang benar, berarti ada penyembah-penyembah yang menyembah dengan tidak benar, bukan? Saudara, ini sesuatu yang sangat perlu kita pikirkan. Apakah penyembahan kita, apakah ibadah kita sudah benar, sudah berkenan kepada Tuhan? Saudara, kalau kita berbicara tentang ibadah atau penyembahan, sesungguhnya Alkitab tidak bermaksud hanya berbicara tentang penyembahan atau ibadah secara kolektif, baik di bait Allah pada zaman itu maupun di dalam gereja seperti hari-hari ini. Sesungguhnya saudara sekalian, yang disebut sebagai penyembahan itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, penyembahan umum, daily worship atau general worship. Itu adalah penyembahan yang dilakukan sebagai pengabdian tiap-tiap hari, atau dengan kata lain, life is a worship. Itu adalah general worship, bahwa hidup kita adalah ibadah tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Dan yang kedua adalah special worship atau kebaktian-kebaktian bersama pada hari Minggu atau hari-hari lainnya. Saudara sekalian, penyembahan umum atau life is worship adalah suatu respon orang percaya akan anugerah yang Allah telah berikan, sehingga dengan hidup yang dianugerahkan Allah itu kita selalu berusaha dan ingin menggunakan setiap menit, setiap detik kehidupan kita untuk memuliakan Allah. Itu yang disebut sebagai life is worship. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semuanya kita lakukan, kita pikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh hidup ini saudara sekalian dan aktivitasnya menjadi sarana dan panggung di mana Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Dan ada yang kedua saudara sekalian yang disebut sebagai special worship. Dan di sanalah saudara sekalian kebaktian persekutuan dilakukan sebagai jawaban atas undangan dari Allah yang mengajak orang percaya untuk memuliakan Allah dengan cara-cara yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan. Dan di sana kita menyembah bersama-sama seperti hari ini di dalam kebaktian bersama. Saudara, sebenarnya saat-saat ini kita sedang mengalami kelemahan dalam penyembahan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Penyembahan-penyembahan kita dan ibadah-ibadah kita hari-hari ini sepertinya tidak memperkenankan hati Tuhan, atau bukan ibadah yang Christ-centered worship. Mengapa saudara sekalian? Karena penyembahan-penyembahan kita lebih bertujuan untuk memuaskan atau membuat kita mengalami kenikmatan secara rohani. Kebaktian-kebaktian kita dan ibadah-ibadah kita lebih bertujuan memuaskan appetizer kita. Dan dengan definisi ini maka fokus ibadah kita adalah jemaat, mereka yang hadir dan bukan Allah. Saudara sekalian, ibadah ini bukanlah suatu pengalaman. Jangan salah, ibadah bukan suatu pengalaman. Ya, ibadah bisa mendatangkan berkat.
Anda bisa mengalami damai, Anda bisa mengalami penghiburan, Anda bisa mengalami pengharapan, itu betul, tetapi semua itu merupakan konsekuensi atau dampak atau berkat yang muncul dari suatu ibadah yang benar. Fokus utama ibadah bukan pengalaman dari kita yang menyembah Tuhan, tetapi bagaimana Kristus dimuliakan. Kalau kita mengalami semua itu, mengalami damai, pengharapan sejati, mengalami penghiburan dan berkat, itu adalah berkat dari ibadah yang dilakukan secara benar, yaitu ibadah yang berpusat kepada Kristus. God-centered worship atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan, not centered on the experience of worshippers, but on the praising to the living God. Ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang berpusat kepada Allah, tidak berpusat kepada pengalaman-pengalaman individu orang-orang yang menyembah di dalam ibadah, tetapi berpusat kepada bagaimana memuliakan dan mengagungkan Allah yang hidup dan berkarya. Jadi apa yang Allah sesungguhnya katakan tentang ibadah dan penyembahan kita hari-hari ini? Saudara sekalian, itulah yang mau ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma 12 ini. Saudara sekalian, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma karena dia mau memberitakan Injil ke Eropa dan dia ingin menjadikan kota Roma atau jemaat di Roma sebagai pusat daripada pekabaran Injil itu. Jadi pada waktu dia datang ke sana dan menulis suratnya, maka berita utama yang mau dia angkat adalah tentang Injil, tidak ada yang lain. Seperti yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus mencoba menjelaskan bagaimana kuasa Injil itu dari pasal 1 sampai dengan pasal 11. Bagaimana Injil melepaskan orang berdosa dari murka Allah. Bagaimana Injil menjaga orang yang telah diselamatkan. Bagaimana Injil memelihara anugerah Tuhan. Mengirim Allah Roh Kudus menjaga hatinya sampai dia berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Semuanya disampaikan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 11 kitab Roma. Dan tanpa jeda sekarang Paulus ingin berbicara tentang kalau hidupmu sudah menerima anugerah yang begitu besar, maka seharusnya sekarang hidupmu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kamu mengerti akan anugerah yang besar, harusnya sekarang kamu memuliakan Tuhan. Karena itulah saudara sekalian, hari ini kita belajar ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang berpusat kepada Kristus adalah ibadah yang dimotivasi oleh anugerah penyelamatan Allah. Dimotivasi oleh anugerah penyelamatan Allah. Disinilah saudara sekalian Paulus memulai Roma 12 dengan kata karena itu. Kata karena itu menjadi jembatan dari pasal pertama sampai dengan pasal 11. Lalu untuk masuk pasal 12, Paulus menggunakan kata jembatan yaitu karena itu. Karena itu. Karena kamu telah mengalami anugerah Tuhan. Karena engkau dulu telah ditebus oleh Tuhan. Karena engkau telah dilepaskan dari murka Tuhan. Maka karena itu persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mulai dari pasal pertama sampai pasal 11, Paulus menyusun argumen logis supaya orang Kristen mengerti, orang-orang percaya mengerti bahwa ibadah atau penyembahan kepada Allah tidak didasarkan kepada suka atau tidak suka, kewajiban atau tidak kewajiban, tetapi semata didasarkan kepada kesadaran akan anugerah Allah yang telah menyelamatkan. Paulus berusaha menunjukkan kepada pembacanya, termasuk saudara dan saya, bahwa Allah yang telah menyelamatkan, Allah membebaskan kita, Allah telah membenarkan orang-orang pilihan, Allah tidak akan melepaskan kita, walaupun ada sengsara malapetaka seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8, maka Paulus sekali lagi memohon kepada mereka supaya mereka mempersembahkan diri kepada Tuhan.
Jadi kerinduan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan seharusnya didasarkan kepada kerinduan atau kesadaran akan kemurahan Allah yang besar. Saudara sekalian, banyak orang yang menyembah Allahnya dengan perasaan takut. Banyak orang menyembah Allahnya karena ingin mendapatkan berkat. Biasanya orang-orang ini akan luntur kesetiaannya dengan berjalannya waktu. Atau mungkin juga mereka akan luntur kesetiaannya ketika menghadapi kesulitan melakukan apa yang menjadi tuntutan agamanya. Atau juga mereka akan luntur kesetiaannya ketika mereka harus berhadapan dengan penderitaan dan kesulitan. Tetapi berbeda bagi mereka yang berbakti kepada Allah karena kesadaran bahwa hidupnya telah ditebus dan dibeli dengan harga yang mahal oleh kematian Yesus di Golgota, maka dia akan tetap setia walaupun apapun keadaannya. Jadi melakukan ibadah secara umum, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, harus lahir dari mercy based worship. Ibadah yang didasarkan kepada anugerah penyelamatan Allah. Saudara sekalian, suatu kali dikisahkan tentang Raja Kores. Dia adalah raja daripada kerajaan Persia. Suatu kali Raja Kores menangkap satu keluarga dari kerajaan yang lain. Dia adalah raja dengan keluarganya, tertangkap, ditawan. Dan malam itu Raja Kores datang kepada mereka dan kemudian dia bertanya kepada pangeran dari kerajaan taklukan itu, apa yang akan kamu berikan kalau aku membebaskan kamu? Dia bilang, setengah hartaku akan kuberikan kepadamu. Apa yang akan kau berikan kalau aku membebaskan anak-anakmu? Lalu pangeran itu berkata, seluruh hartaku kuberikan kepadamu. Raja Kores kagum dan dia kemudian bertanya yang ketiga, apa yang kau akan berikan kalau aku melepaskan istrimu? Pangeran itu berkata, hidupku kuserahkan kepadamu. Raja Kores kagum melihat niat hati dan kesungguhan dari si pangeran tawanan itu. Kemudian dia membebaskan, malah dia membebaskan pangeran dan keluarganya. Saudara sekalian, pada waktu mereka pulang ke rumah, saudara sekalian, pangeran itu berkata kepada istrinya, hai istriku, tadi kamu lihat nggak betapa gantengnya wajah Raja Kores, bukan? Istrinya melihat suaminya dengan perasaan penuh kasih dan dia berkata, aku tidak terlalu peduli. Aku hanya bisa melihat betapa sesungguhnya engkau sungguh mengasihi aku. Aku melihat dari matamu betapa dalamnya engkau mencintai aku. Saudara sekalian, pandanglah mata Yesus di atas Golgota, memandang ke bawah, melihat kita orang-orang berdosa. Dia telah mati untuk menebus saudara dan saya. Karena itu, mari kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita beribadah, mari kita menyembah kepadanya. Yang kedua, saudara sekalian, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang disertai kerelaan untuk berkorban. Disertai kerelaan untuk berkorban. Saudara sekalian, Paulus juga menekankan bahwa ibadah yang memuliakan Tuhan, berkenan kepada Allah, yang Christ center adalah ibadah yang dilakukan secara sengaja dan terus menerus, ada intention. Perhatikan dalam ayat pertama dikatakan, aku menasihati kamu supaya kamu terus menerus mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Lakukanlah itu secara sungguh-sungguh dan serius. Lalu apa yang perlu kita persembahkan? Dikatakan persembahkanlah hidup sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya persembahan yang hidup? Adalah persembahan yang tidak akan berhenti karena yang dikorbankan kehabisan darah. Bukan persembahan yang habis karena dibakar atau dikonsumsi oleh api seperti persembahan korban pada umumnya. Tapi persembahan hidup adalah sebuah kehidupan yang terus-menerus berlangsung.
Sementara kata persembahan itu sendiri, saudara kan sering mendengar, itu juga berarti to kill. Jadi jika digabung berarti mempersembahkan yang hidup, itu berarti terus-menerus mematikan. Karena itu demi kemurahan Allah aku mendasarkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup artinya terus-menerus mematikan sesuatu. Saudara sekalian, apa yang kita perlu matikan? Saya ingat Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Artinya ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Harus berani bayar harga. Ibadah yang berkenan adalah ibadah yang disertai kerelaan untuk mematikan sesuatu. Mematikan kehidupan lama. Mematikan hobi yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mematikan segala nafsu duniawi yang mengganggu cinta kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan juga dikuatkan oleh perkataan Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Itu adalah ibadah yang berkenan. Ada kerelaan, keberanian untuk membayar harga, mematikan sesuatu supaya hidup kita tidak dihancurkan oleh kuasa kegelapan yang terus ada dalam diri kita, tapi hidup kita dikuduskan, disempurnakan serupa dengan gambarnya. Jadi setiap orang percaya adalah suatu persembahan yang hidup dalam pengertian khusus bahwa hidup mereka telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan sebagai orang-orang yang telah disalibkan bersama dengan Kristus, kita hidup di dalam anugerah pemeliharaannya, hidup kudus sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Disitulah orang-orang percaya mempersembahkan hidupnya dengan mematikan segala keinginan dagingnya. Saudara, hidup ibadah orang percaya bersifat sacrificial worship. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Saudara sekalian, suatu kali ada seorang anak kecil bernama Mark, baru berumur 9 tahun. Dia duduk di kelas 3 SD. Satu siang ibunya menerima telepon dari gurunya. Gurunya berkata begini, Ibu Smith, ada sesuatu yang tidak biasa hari ini terjadi di kelas berkaitan dengan anak ibu. Dan ini sesuatu yang sangat mengejutkan saya dan saya ingin menyampaikan kepada ibu. Wah, ibu ini jadi takut. Apa Pak? Berita apa? Apa kesalahan anak saya? Apa yang sudah dilakukannya? Ibu ini dengan gagap bertanya. Oh tidak ibu, begini. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu ibu khawatirkan. Hanya begini. Hari ini ada kelas mengarang secara kreatif. Dan biasanya saya memulai dengan membawakan sebuah cerita. Dan kemudian anak-anak saya minta untuk mengakhiri ceritanya menurut versinya masing-masing. Nah hari ini saya cerita kepada anak-anak cerita tentang si semut dan belalang. Saya cerita pada musim panas si semut tidak bermain banyak-banyak. Dia pergi mengumpulkan gandum. Dia bekerja secara luar biasa untuk mengumpulkan banyak makanan sebagai persediaan di musim dingin. Sementara si belalang selalu bermain pada musim panas dan tidak bekerja mengumpulkan apa-apa. Dan musim dingin tiba. Si belalang mulai kelaparan karena makanan telah habis. Dia mulai mengiba kepada si semut. Berikan makanan sedikit kepadaku karena aku lapar. Tidak ada persediaan bagiku. Nah, lalu saya meminta anak-anak untuk melanjutkan ceritanya. Nah, anak ibu bukan hanya melanjutkan ceritanya, tetapi dia menggambar. Lalu saudara sekalian, apa sebenarnya yang digambar oleh si Mark itu? Guru ini cerita, pada waktu saya selesai bercerita itu dan saya mempersilahkan anak-anak untuk melanjutkan ceritanya, kemudian satu anak berkata, oh maka si semut akan membagi makanannya kepada si belalang dan mereka makan bersama-sama, tetapi
karena makanan tidak cukup untuk dibagi berdua, sebelum musim dingin tiba, keduanya mati. Lalu bagaimana dengan anak saya, kata si Ibu Smith. Sabar Bu. Sementara ada anak lain kemudian melanjutkan ceritanya dengan berkata, maka si semut membagi makanannya tidak membagi makanannya. Dia berkata, tidak mungkin aku membagi makanannya kepada kamu belalang, karena kalau aku membagi makanan ini, kita berdua akan mati. Maka kemudian dia simpan makanannya untuk diri sendiri, sementara si belalang akhirnya kelaparan dan mati sebelum musim dingin tiba. Tetapi anak ibu berbeda, kata si guru. Kemudian anak ibu melanjutkan cerita saya, dia menulis begini. Maka kemudian si semut memberikan segala yang dia punya, makanan yang dia punya kepada belalang. Dan belalang hidup sepanjang musim dingin. Tetapi si semut mati. Dan dia mengarang, dia menggambar sebuah gambar. Dia taruh sebuah gambar di bawah tulisannya itu. Gambar apa Pak Guru? Di bawah tulisan-tulisan itu kemudian dia menggambar 3 salib. Ibunya kagum, kaget. Saudara sekalian, apa pelajaran iman yang bisa kita ambil dari ini? Worship that cost nothing, accomplish nothing. Ibadah tanpa membayar harga tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada saudara. Tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kasih yang tidak berkorban tidak ada nilainya. Oh, kita bisa memuji Tuhan dalam ibadah kita, menyanyi dengan suara yang nyaring, dengan kata-kata yang bagus. I love you Lord, I love you Lord. Tetapi kalau tidak ada kerelaan untuk membayar harga, ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, tiap kali kita mendengar firman, adakah dalam hati kita kerelaan untuk membayar harga? Mungkin kita sayang akan waktu kita sehingga kita menjaga supaya kita tidak kelelahan, sehingga kita tidak mau ambil pelayanan. Mungkin kita takut kehilangan uang kita sehingga kita tidak mau banyak berkorban untuk gereja. Mungkin kita takut kehilangan anak kita sehingga kita tidak merelakan anak kita terlibat aktif di dalam gereja. Saudara sekalian, banyak hal-hal yang justru kita senangi tapi menjadi kebencian bagi Tuhan karena menghalangi cinta saudara kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, saatnya kita membangun ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah jikalau disertai dengan kerelaan untuk berkorban, mematikan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang ditujukan untuk mengubah dunia. Mari kita perhatikan ayat kedua. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, Paulus berkata di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah. Jangan dipengaruhi oleh dunia, berubahlah. Intinya adalah saudara sekalian, orang percaya seharusnya menjadi termostat, bukan termometer. Saudara tahu fungsi termometer? Termometer adalah merefleksikan keadaan suhu di sekitarnya. Kalau sekitarnya panas, termometer juga menunjukkan derajat panas. Tapi termostat, saudara sekalian, itu adalah alat untuk mengubah keadaan dingin menjadi panas. Allah ingin orang-orang percaya mempengaruhi dunia dengan hidupnya. Kita harus bisa mengubah keadaan di mana kita berada. Kita harus menjadi termostat, bukan termometer. Itu berarti bisnis kita harus dilakukan secara berbeda, sehingga bisa mempengaruhi dunia usaha di mana kita berada. Itu berarti studi kita harus dilakukan secara berbeda untuk bisa mempengaruhi teman-teman di kelas dan ruang-ruang kuliah kita. Itu berarti rumah tangga kita harus lakukan secara berbeda supaya
damai sejahtera rumah tangga kita juga bisa mempengaruhi keluarga-keluarga di sekitar kita. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang berpusat kepada Kristus. Fokusnya adalah bagaimana bisa mempengaruhi dan mengubah dunia. Bukan apa yang aku akan dapatkan dari ibadah yang kulakukan, tetapi bagaimana hidupku ini bisa menjadi pengaruh bagi orang lain. Jadi kita tidak mungkin bisa mempengaruhi atau mengubah dunia jika ibadah kita dipengaruhi justru oleh budaya-budaya pop dunia ini yang sekarang masuk banyak di dalam gereja. Karena itu apapun yang kita lakukan seperti kepada Allah. Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Semua keberadaan kita, usaha, hobi, kesenangan, atau harta milik apapun juga seharusnya siap dijadikan platform, dijadikan panggung untuk kita bisa memuliakan Allah. Ada seorang pendeta berkata, general worship atau ibadah diri kita, pengabdian hidup kita kepada Tuhan must be rooted and nurtured on the transformed mind. Penyembahan kita, pengabdian hidup kita harus didasarkan dan diilhami oleh pikiran yang telah diubah, diperbaharui tiap-tiap saat. Pikiran-pikiran orang Kristen seharusnya bukan mudi atau intuitif, tetapi selalu diperbaharui. Karena itulah kita tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari berusaha mendengarkan firman Tuhan supaya pikiran kita terus ditransform. Sehingga dengan pikiran yang telah ditransform itu kita bisa mempengaruhi dunia di sekitar kita. Karena itu sudah sekali ibadah dan penyembahan yang tidak diikuti kerelaan untuk memperbaharui pikiran kita bukanlah Christ-centered worship, bukanlah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan Paulus di sini menggunakan kata berubahlah, seperti bagaimana proses kepompong yang begitu jelek kemudian bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah. Kita yang dulunya begitu jelek di mata Tuhan, tapi karena proses transformasi kuasa firman di dalam diri kita, maka kita kemudian menjadi indah. Pikiran-pikiran kita adalah pikiran yang memuliakan Tuhan. Tindakan-tindakan kita adalah tindakan yang memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan menjadi indah dan bisa mempengaruhi dunia. Maka sudah sekali dengan kuasa Roh Kudus yang mempengaruhi pikiran kita. Betul seperti lagu sekolah minggu yang sering kita nyanyikan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendapat sebuah gambar. Ada sebuah gereja di Nottingham di England yang sekarang telah dipersembahkan menjadi tempat ibadah agama lain. Dan yang mempersembahkan itu adalah Pangeran Charles. Ada fotonya saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan bagaimana kekristenan kemudian telah kehilangan pengaruhnya. Sehingga akhirnya agama lain mengakuisisi tempat itu. Saudara sekalian, bagaimana saudara sekalian cinta kita kepada Tuhan tidak bisa terwujud di dalam tindakan kita. Sehingga akhirnya banyak orang kemudian meninggalkan gereja. Saudara sekalian, sudah waktunya kita mulai minta dan berdoa, Tuhan, pakai hidupku untuk bisa mengubah dunia. Pakai hidupku supaya aku bisa berbuat sesuatu bagi dunia. Pakai hidupku supaya aku bisa memberi pengaruh kepada dunia. Bukan justru dunia yang mempengaruhi kekristenan. Saudara sekalian, inilah saat-saatnya di mana begitu banyak orang yang sedang bingung dengan paham dan pikiran jalan hidupnya karena masalah COVID-19. Saatnya kita yang terus memiliki pengertian-pengertian firman Tuhan yang benar menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah ibadah saudara. Itulah penyembahan kita. Bukan hanya dengan mulut bibir kita memuji Tuhan yang akbar, tapi dengan mulut kita juga kita memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. 3, saudara sekalian. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang dimotivasi oleh anugerah keselamatan yang Allah berikan.
Yang kedua, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang disertai kerelaan untuk berkorban, mematikan segala keinginan-keinginan daging kita walaupun kita menikmatinya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang ditujukan untuk mengubah dan mempengaruhi dunia. Itulah ibadah saudara dan itulah hidup saudara. Pakai hidup saudara menjadi ibadah penyembahan hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah lebat, dan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi sakit penyakit seperti Pendeta Haryanto. Kiranya anugerah Tuhan melingkupi hamba-Mu, menyempurnakan semua usaha-usaha pengobatan, baik secara medis maupun juga dengan kesadaran bahwa pertolongan kami adalah datang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang menghadapi pergumulan karena pekerjaan, apalagi karena masalah COVID-19. Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan job seeker, Tuhan tolong. Yang bergumul mendapatkan job keeper juga Tuhan tolong. Demikian juga termasuk orang-orang yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa restriction yang sudah mulai dilonggarkan, kiranya boleh terjaga dengan baik sehingga ekonomi negara kami boleh pulih dan boleh berjalan seperti sedia kala. Jangan biarkan kami terninabobokkan dengan segala keinginan hati kami yang sembrono, tapi mari Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga hati setiap orang, khususnya orang-orang percaya, untuk hidup dengan benar, mengikuti apa aturan daripada pemerintah. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, berikan mereka damai sejahtera dan kemampuan untuk mengontrol negara Indonesia dengan baik, supaya masa-masa COVID-19 ini tidak terlalu lama, sehingga mereka bisa pulih kembali secara lebih cepat. Inilah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya bagi kita semua pada pagi hari ini untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dan sebagai ayat pembimbing dari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 12 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-44, yang demikian bunyinya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami masih boleh mempersembahkan sebagian daripada berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan pada kami, sehingga pada hari ini kami bisa memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan saja yang memberkati semua persembahan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan kebesaran nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, kami akan menyampaikan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Chandra yang telah menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati dan melimpahkan berkat bagi pelayanan Bapak. Terima kasih. Dan sebagai warta berikutnya adalah mohon dukungan doa pada seluruh jemaat untuk kesehatan Bapak Haryanto Rusli yang sedang sakit. Kiranya kita bisa berdoa bersama
pada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan dan kekuatan pada Bapak Pendeta Haryanto Rusli. Terima kasih. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari saudara sekalian, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita arahkan hati, kita memasuki minggu yang baru dengan menanti dan mengharap berkat Tuhan. Mari saudara sekalian buka hati, arahkan hati kepada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah, cinta kasih dari Yesus Kristus, pertolongan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.